Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan, saya Regina Skarmelati, Saya Alfa Fatimah Zahra. Saya Aditya Karyudi. akan mempresentasikan proyek yang berjudul Sistem Informasi untuk Monitoring dan Keamanan Helm Mahasiswa Universitas Brawijaya. Bertujuan utama mengatasi tingginya kasus kehilangan helm dan membangun kembali kepercayaan mahasiswa. Secara spesifik, sistem ini menyediakan solusi berbasis teknologi melalui fitur seperti QR Code, pencatatan transaksi otomatis, dan notifikasi real-time untuk meningkatkan keamanan individu. Pada intinya, proyek ini tidak hanya mengamankan aset mahasiswa, tetapi juga mendukung visi Smart Campus Universitas Brawijaya melalui penerapan solusi keamanan digital yang modern dan efisien. Pendekatan yang digunakan untuk pengembangan proyek ini yaitu dengan pendekatan Agile. Metode Agile dirasa cocok dengan sistem informasi untuk monitoring dan keamanan helm mahasiswa karena sistem informasi ini membutuhkan pengembangan yang cepat, fleksibel, dan berpusat atau berfokus pada pengguna. Masalah utama proyek ini adalah tingginya kasus pencurian helm di Universitas Brawijaya yang bersumber dari sistem keamanan manual dan tidak terintegrasi. Kebutuhan fungsionalnya itu merujuk pada apa yang sistem harus lakukan. Kebutuhan non-fungsionalnya mencakup hal-hal seperti kinerja, keamanan, skalabilitas, dan kebutuhan lain yang tidak terkait langsung dengan fungsi utama sistem. Dua pengguna atau aktor yaitu admin, petugas keamanan. Yang kedua yaitu pengguna atau mahasiswa. Selanjutnya yaitu tahap kebutuhan fungsional. Yang pertama, listasi kebutuhan non-fungsional tahap 1. Tahap pertama adalah listasi tahap 1, di mana kami mulai menggali semua kebutuhan dari pengguna dari kuesioner yang telah disebar. Ditemukan bahwa sistem penitipan helm di kampus masih manual dan belum memiliki pencatatan digital. Mahasiswa sering kehilangan helm karena tidak ada bukti penitipan, dan petugas juga kesulitan mengontrol data helm. Dari sinilah kami mulai mengumpulkan kebutuhan dasar sistem seperti fitur login, pendaftaran helm, dan sistem identifikasi berbasis QR Code. Selanjutnya, listasi tahap 2. Kami melakukan klasifikasi kebutuhan dengan metode MDI, must have, desirable, dan incremental. Kebutuhan must have mencakup fitur penting seperti proteksi atau keamanan sistem, login, validasi data pengguna, QR code, dan laporan kehilangan. Kebutuhan desirable yaitu fitur tambahan seperti tampilan yang user friendly, upload foto helm, notifikasi, dan dashboard petugas. Sedangkan incremental adalah tampilan background menarik dan integrasi dengan CCTV. Jadi tahap ini kami mulai tahu fitur mana yang wajib dikembangkan dulu dan mana yang bisa menyusul. Tahap ketiga, yaitu listasi tahap 3, kami melakukan evaluasi dan penyesuaian kebutuhan. Di tahap ini, berbagai fitur disesuaikan. Misalnya fitur IoT seperti sensor helm kami hilangkan karena fokus sistem kami adalah sistem informasi berbasis aplikasi, bukan perangkat fisik. Sebagai gantinya, kami menambahkan fitur pelaporan kehilangan yang bisa dipantau statusnya, serta fitur dashboard bagi petugas untuk melihat aktivitas penitipan. Kami juga menambahkan opsi ekspor laporan ke PDF agar bisa digunakan untuk dokumentasi resmi kampus. Tahap terakhir adalah listasi final, yaitu penyusunan prioritas kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan. Prioritas tinggi mencakup keamanan sistem, menu login, tampilan dan pemindaian QR code, serta formulir laporan kehilangan. Prioritas sedang mencakup tampilan user friendly, menu logout, upload foto helm, notifikasi, dashboard, riwayat parkir, dan laporan sistem. Sedangkan prioritas rendah yaitu tampilan logo UB di halaman utama. Di skis diagram terdapat super aktor yang dapat melakukan login dan dua aktor yaitu pengguna atau mahasiswa dan admin atau petugas keamanan. Use case skenario untuk tambah data helm, aktor memilih menu data helm atau tambah data helm, sistem menampilkan form info data helm baru, mengisi helm, merek, tipe, warna, dan lain-lain, mengunggah foto helm, lalu sistem melakukan penyimpanan file gambar ke penyimpanan sistem. Aktor menekan tombol simpan, sistem memvalidasi kelengkapan data, menyimpan ke database, dan menampilkan notifikasi data berhasil disimpan. Skenario alternatif, kegagalan mengunggah foto helm tetapi terjadi kegagalan, misalnya file terlalu besar, format tidak didukung, atau gangguan koneksi. Sistem menampilkan notifikasi kegagalan gagal mengunggah foto, pastikan format file dan ukuran tidak melebihi XMB. Lalu menitip helm, aktor dapat membuka aplikasi dan memilih menu titip helm. Sistem menampilkan daftar helm pengguna yang siap dititipkan. Aktor memilih helm yang akan dititipkan. Sistem menampilkan QR code untuk transaksi penitipan. Aktor menunjukkan QR code ke petugas keamanan. Sistem menyiapkan scanner untuk pemindahan QR code. Aktor memindai QR code dari aplikasi pengguna. Sistem memvalidasi QR code dan mencatat transaksi penitipan ke database. Lalu skenario alternatif, jika QR code tidak valid, sistem memeriksa QR code namun gagal divalidasi oleh QR code rusak, kadaluarsa, atau tidak cocok. Aktor petugas mencoba meminta pengguna menggunakan QR code lain atau memperbarui tampilan QR code. Sistem menampilkan notifikasi kesalahan seperti QR code tidak valid dan menolak proses penitipan. Aktor membuka aplikasi dan memilih menu ambil helm atau riwayat penitipan, menampilkan daftar helm yang dititipkan. Aktor menunjukkan QR code ke petugas keamanan. Sistem menyiapkan sistem untuk proses verifikasi. Lalu aktor memindai QR code untuk verifikasi pengambilan dan sistem memvalidasi data. Lalu aktor menyerahkan helm ke pengguna. Sistem memperbarui status helm. Aktor menekan tombol selesaikan transaksi dan sistem menyimpan status transaksi. Lalu skenario alternatif, helm tidak ditemukan atau sedang dititipkan. Aktor memindai QR code. Lalu sistem memvalidasi data helm status penitipan untuk menemukan helm tidak terdaftar. Lalu selanjutnya membuat laporan kehilangan helm. Aktor memilih menu lapor kehilangan. Sistem menampilkan form laporan kehilangan. Aktor memilih helm, lalu sistem menampilkan data helm terkait. Aktor mengisi kronologi, lalu sistem menyimpan data dan input sementara. Lalu aktor menekan tombol kirim. Sistem memvalidasi. Lalu skenario alternatif, jika laporan tidak lengkap, aktor menekan tombol kirim laporan. Lalu sistem memvalidasi data laporan dan menampilkan notifikasi kesalahan. Lalu aktor melengkapi data laporan yang kurang. Sistem menampilkan kembali form laporan kehilangan. Lalu use case skenario mengelola laporan kehilangan. Aktor membuka menu daftar laporan kehilangan. Sistem menampilkan data laporan kehilangan. Aktor memilih satu laporan, lalu sistem menampilkan data laporan. Aktor memilih opsi ubah status, lalu sistem menampilkan pilihan status laporan. Aktor memilih status baru, lalu sistem menampilkan konfirmasi perubahan. Aktor menekan tombol simpan perubahan. Skenario alternatif, jika laporan tidak dapat diperbarui atau status tidak valid, aktor setelah menekan tombol simpan perubahan, sistem memvalidasi status laporan, lalu menampilkan pesan kesalahan, lalu aktor memilih status lain atau memuat ulang halaman detail, lalu sistem menampilkan ulang pilihan status yang valid. Lalu selanjutnya mengunduh laporan penggunaan sistem. Aktor memilih menu,
lalu sistem menampilkan laporan, aktor mengatur file, lalu sistem mengambil data sesuai filter, lalu skenario alternatif jika permintaan format laporan yang tidak didukung, aktor mengatur file dan memilih opsi format laporan yang tidak standar, lalu sistem menampilkan notifikasi format laporan tidak didukung. Lalu selanjutnya skenario use case logout, aktor memilih menu logout, lalu sistem menampilkan pop-up konfirmasi logout, aktor menekan ya pada pop-up konfirmasi, lalu sistem mengakhiri sesi pengguna dan mengarahkan kembali ke halaman login. Pada activity diagram, ada dua aktivitas yang menjadi inti dari aplikasi ini. Yang pertama, alur penitipan helm. Pada alur penitipan helm, mulai dengan pengguna membuka aplikasi dan memilih menu titip helm. Selanjutnya, jika no, akan menampilkan notifikasi layanan titip helm tidak tersedia, layanan beroperasi pukul mulai hingga akhir. Jika yes, akan menampilkan data helm pengguna yang siap dititipkan, dan pengguna memilih helm yang akan dititipkan. Setelah itu, sistem menampilkan QR code untuk transaksi penitipan, dan pengguna menunjukkan QR code kepada petugas keamanan, dan petugas keamanan memindai QR code yang di aplikasi pengguna. Setelah itu, sistem memvalidasi QR code dan mencatat transaksi penitipan ke database, lalu menampilkan status berhasil dititipkan. Lalu aktivitas inti yang kedua yaitu pengambilan helm. Pada pengambilan helm dimulai dari user yang masuk ke dashboard dan memilih menu ambil helm. Kemudian sistem menampilkan menu ambil helm dan memilih daftar helm yang sedang dititipkan. Itu mahasiswa atau user memindai QR code dan sistem memvalidasi data helm dan status penitipan. Jika tidak, menampilkan notifikasi error, helm tidak ditemukan dan kembali ke menu ambil helm. Jika ya, sistem memperbarui status helm menjadi sudah diambil. Petugas keamanan menekan tombol selesaikan transaksi, dan sistem menyimpan status transaksi dan menampilkan notifikasi transaksi telah selesai. Pada data flow diagram level 0, ada interaksi antara mahasiswa dan petugas keamanan. Mahasiswa memberikan data registrasi dan lapor kehilangan, serta menerima QR code, dan petugas keamanan menerima laporan dan melakukan validasi transaksi. Selanjutnya, data flow diagram level 1. Kali ini dibedah lagi lebih dalam dan menjadi 3 proses utama. Ada proses pengelolaan data user dan helm, yang kedua proses penitipan dan pengambilan, selanjutnya ada data flow diagram level 2. Sini kami mendetailkan bagaimana transaksi terjadi dimulai dari validasi persediaan layanan, mengambil data helm dari database, menghasilkan kode QR unik untuk user, hingga akhirnya menerima input scan dari petugas untuk mengupdate status helm menjadi tertitip di penyimpanan data. Setelah itu ada prototyping. Pada halaman utama aplikasi Save Helm ada dua tombol atau dua menu, yaitu tambah helm dan buat laporan, serta ada status berapa helm yang sedang dititipkan. Selanjutnya ada halaman fitur tambah helm. Di sini user bisa memasukkan data helm seperti merek, warna, dan foto helm, dan tombol simpan. Dan yang terakhir ada fitur QR code ambil helm. Di sini sistem menampilkan QR code untuk di-scan petugas keamanan. Baik, selanjutnya ada texting. Yang pertama itu ada white box menambah data helm. Di sini terdapat white box-nya. Lalu black box menambah data helm. Skenario yang pertama yaitu input data helm sukses. Input datanya, semua detail helm seperti merek, tipe, warna, terisi lengkap, foto helm berhasil diunggah. Hasil yang diharapkan, notifikasi data berhasil disimpan, ditampilkan, data tersimpan di database. Aktual resultnya sesuai dan statusnya valid. Skenario yang kedua, gagal unggah foto atau validasi data tidak lengkap. Input datanya, detail helm ada yang kosong, foto helm gagal diunggah. Hasil yang diharapkan yaitu notifikasi input data tidak lengkap ditampilkan, sistem kembali ke form input. Aktual resultnya sesuai dan statusnya valid. Selanjutnya itu ada white box menitipkan helm. Di sini terdapat white box-nya. Lalu, black box menitipkan helm yaitu skenario yang pertama, transaksi sukses, input datanya yaitu pengguna masuk pada jam operasional layanan, petugas berhasil memindai QR code yang ditujukan pengguna, hasil yang diharapkan yaitu status helm pengguna diperbarui menjadi berhasil dititipkan, notifikasi berhasil disimpan, actual resultnya sesuai, statusnya valid. Skenario yang kedua yaitu layanan tidak tersedia, input datanya, pengguna membuka aplikasi dan memilih menu titip helm di luar jam operasional, misalnya pukul 3 pagi. Hasil yang diharapkan yaitu notifikasi tampilan, layanan titip helm tidak tersedia, layanan beroperasi pukul mulai hingga akhir, actual resultnya sesuai, statusnya valid. Yang ketiga yaitu white box ambil helm. Di sini terdapat white box-nya. Lalu untuk black box ambil helm, skenario yang pertama yaitu transaksi sukses, input datanya, QR code valid, dan status helm di sistem adalah sedang dititipkan. Hasil yang diharapkan yaitu helm berhasil diambil, status helm diperbarui menjadi sudah diambil, notifikasi transaksi selesai ditampilkan. Actual resultnya sesuai, statusnya valid. Skenario yang kedua yaitu data helm tidak ditemukan. Input datanya, QR code valid, namun data helm tersebut tidak ditemukan di database. Selanjutnya hasil yang diharapkan yaitu notifikasi error, helm tidak ditemukan, ditampilkan, transaksi dibatalkan, actual resultnya sesuai, statusnya valid. Lalu yang keempat yaitu membuat laporan kehilangan helm. Di sini ada white box-nya. Lalu untuk membuat laporan kehilangan helm, skenario yang pertama yaitu laporan berhasil dibuat, input datanya, memilih helm dari data terdaftar, mengisi kronologi dan detail kejadian secara lengkap. Hasil yang diharapkan yaitu notifikasi laporan berhasil disimpan, data laporan disimpan di database, actual resultnya sesuai, statusnya valid. Skenario yang kedua yaitu laporan gagal validasi, input datanya, memilih helm tetapi tidak mengisi salah satu bagian kronologi atau detail. Hasil yang diharapkan, notifikasi error, data laporan belum lengkap ditampilkan, sistem tetap berada pada form input laporan. Actual resultnya sesuai, statusnya valid. Yang kelima yaitu white box mengunduh laporan penggunaan sistem. Di sini ada white box-nya. Yang kelima itu ada black box mengunduh laporan penggunaan sistem. Skenario yang pertama, unduh laporan sukses. Input datanya, memilih filter, lalu menekan generate laporan dengan memilih format file yang didukung. Hasil yang diharapkan itu sistem berhasil mengambil data, menghasil file
menghasilkan file laporan, dan menampilkan opsi unduh, petugas dapat mengunduh file tersebut. Actual resultnya sesuai, statusnya valid. Skenario yang kedua yaitu format laporan tidak didukung. Input data pengguna. Petugas menekan generator laporan, tetapi memilih atau meminta format file yang tidak didukung sistem. Hasil yang diharapkan yaitu notifikasi format tidak didukung ditampilkan, sistem kembali ke halaman laporan, actual resultnya sesuai, statusnya valid. Dan sistem informasi untuk monitoring keamanan helm Universitas Brawijaya memiliki kelebihan yaitu lebih aman dan tertata, lalu proses lebih cepat dan praktis, laporan kehilangan jadi lebih mudah, ada notifikasi real time dan petugas bisa pantau dari dashboard. Selanjutnya yaitu kekurangan sistem informasi, lalu nomor satu itu butuh internet dan server aktif. Selanjutnya belum terhubung dengan sistem kampus yang lain. Selanjutnya butuh ada fitur riset atau bantuan jika QR code hilang.